Bab 69, Pedang Api Membara plus Pedang Bayangan Sisalongin. Perpaduan pedang suci kembar. Sekitar 1 jam kemudian, Nili dan yang lainnya datang ke klan burung api di kota ke-15 dunia Nether, dan di belakang mereka ada seseorang yang mengawasi Nili dan yang lainnya. "Nili, kamu di sini," kata Gubei. Nili bersenandung lembut. Gubei membisikkan sesuatu di telinga Nili, dan Nili sudah mengerti dengan jelas apa yang terjadi di sini. "Kamu adalah Raja Dunia Bawah, kan?" kata Nili. "Kamu siapa?" Pluto dengan hati-hati menatap pemuda di depannya. Dia baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, tetapi dia memancarkan aura yang menakutkan. Pluto tidak bisa merasakan kultivasi pemuda di depannya, tetapi dua di belakangnya hanyalah level legendaris. Mungkin dia harus mencapai level setengah dewa paling banyak. Tapi dia telah menyatukan begitu banyak keluarga, dan ada banyak pusat kekuatan setengah dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah dia tidak bisa menangani beberapa dari mereka? Hanya saja ada lebih banyak semut. Saya adalah murid dari Master Dunia Nether. Guru saat ini sedang berkultivasi, dan saya akan bertanggung jawab atas dunia Nether mulai hari ini, kata Nili dengan marah. "Kamu siapa? Kapan alam Netherku jatuh di bawah kendali orang asing? Bukti apa yang kamu miliki untuk mengatakan bahwa kamu adalah murid dari penguasa alam Nether?" kata Pluto. Pembangkit tenaga tingkat dewa lainnya dari keluarga aristokrat lain telah bertemu Tuan Nili di alam Nether. Mereka masih ingat bahwa Nili menyelamatkan mereka dari tangan Dewa Roh Kematian, dan mereka akan selalu mengingatnya di dalam hati mereka. Tapi basis kultivasi Pluto telah melampaui mereka dan mereka akan segera menjadi makhluk seperti roh. Pluto memiliki pengaruh yang sangat kuat di kota Hades, ada lebih dari 20 pelayan kuat dalam keluarga, dan ada banyak legenda yang tak terhitung jumlahnya. Nili mengeluarkan gulungan emas yang Xiaoyu berikan dari Ninger. "Apakah kamu mengenali ini?" Ketika berbagai keluarga melihat gulungan emas itu, wajah mereka langsung berubah. Mereka tahu bahwa pernah ada orang yang menyinggung pemuda yang memegang gulungan emas itu, dan akibatnya seluruh keluarga musnah, dan itu terlalu memalukan untuk sebuah orang yang memegang gulungan palsu untuk menyombongkan diri di pasar pada akhirnya. Sayang sekali, tidak ada yang berani menipu sejak saat itu, dan patriark dari berbagai keluarga aristokrat juga memerintahkan anggota klan mereka untuk menjauh dari orang yang memegang gulungan emas. Jika mereka tersinggung, mereka harus meminta maaf dengan kematian dan tidak membawa bencana bagi keluarga. Semua keluarga juga akan mengingatnya. Ini bohong, semuanya, jangan percaya. Penguasa dunia bawah sudah mati. Kita hanya bisa menjadi milik kita jika kita bersatu, kata Pluto. Keluarga lain merasa ngeri karena tidak setuju. "Tuan Muda Nili, apakah Anda masih ingat saya? Anda menyelamatkan kami dari tangan Dewa Roh Kematian," kata seorang pemuda di alam pelayan dewa. "Tentu saja, tapi mengapa kamu di sini hari ini untuk mempersulit temanku?" "Tuan Nili, kami juga dianiaya oleh Hades. Beberapa dari mereka tahu kekuatan Nili, mereka bisa mengalahkan pembangkit tenaga Dewa Roh beberapa tahun yang lalu, tetapi mereka bahkan tidak bisa membayangkan kultivasi seperti apa yang telah mereka capai sekarang." Kamu, Pluto sedikit panik, tetapi siapapun yang berhubungan dengan penguasa dunia bawah bukanlah sesuatu yang dia mampu. "Sekelompok pengecut, hari ini aku akan membunuhmu dan mengambil gulungan itu dan menjadi penguasa dunia bawah." Setelah berbicara,
Hades mengeluarkan pedang api dari cincin luar angkasa, dan Hades dan aku pergi untuk membunuh mereka. Bunuh. 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 Duze, ayo pergi. Gubei, Duze dan yang lainnya memukuli Hades berkeping-keping, dan mereka jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Pluto menyaksikan orang-orangnya jatuh ke tanah, dia sedikit panik. Saya tidak menyangka pemuda di depan saya sekuat orang-orang di sekitarnya. Pluto mengangkat pedang di tangannya, dan pedang itu memancarkan nyala api, yang berubah menjadi gelombang panas dan menuju ke arah Nili. Pada saat ini, sosok dengan cepat bergegas menuju Nili. Api membombardir Nili, dan api meledak di sekitar Nili. Nili dapat dengan jelas melihat bayangan hitam di depannya. Itu adalah Long Yuyin. Long Yuyin tahu bahwa Nili dan Duze datang ke dunia neter, dan diam-diam mengikuti Nili sendirian. Tanpa diduga, Nili dalam bahaya, dan Long Yuyin tidak menyadarinya sama sekali. Dia ragu untuk berdiri di depan Nili. Nili, Nili, Gubei, Duze dan yang lainnya berteriak dengan cemas. Bajingan, Gubei dan Duze menyihir pedang panjang, God Slashing Heavenly Line Sword, dan pedang Wuji Samsara, menyerang Pluto dengan niat pedang. Pluto, melihat situasinya tidak baik, hendak melarikan diri, tetapi kedua niat pedang itu terkunci rapat, dan niat pedang itu meledak di Pluto. Sebuah penghalang pertahanan api kecil muncul di tubuh Pluto, serangan Gubei dan Duze tidak membunuh Pluto. Duze dan Gubei tidak pernah membayangkan bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa dapat memblokir serangan mereka. Di sisi lain, karena Nili menyatu dengan pedang petir Dewa Meteor Surgawi, kekuatan fisiknya langsung menahan serangan itu, dan Long Yuyin juga terluka ringan. Untungnya, dia mengenakan pakaian roh ruang waktu untuk melindunginya dari benturan api. Tapi Long Yuyin jatuh koma, dan Nili memeluk Long Yuyin. Dan jiwa Long Yuyin memasuki alam magis. Apakah gadis itu mengingatku? Kata suara seorang lelaki tua. Long Yuyin dengan cepat mengenali suara lelaki tua itu. Itu adalah Kaisar Tianyuan. Murid memberi penghormatan kepada Kaisar Tianyuan. Itu benar, aku tidak menyangka kamu tumbuh begitu cepat. Beberapa pelayan Kaisar Suci telah memperhatikan keberadaan Anda, dan Anda juga murid pertama saya. Sekarang Anda sangat berbahaya, dan Anda akan mewarisi warisan. Petik 2. Ini diberikan kepadaku oleh Tuan Dewi Api Emas. Senjata ini pernah membunuh beberapa pelayan dan monster Kaisar Suci. Sekarang tingkat kultivasimu cukup untuk mengendalikan senjata pembunuh dewa ini. Sekarang aku akan mengintegrasikannya ke dalam tubuhmu. Ketika Anda sepenuhnya menyatu, tubuh garis keturunan naga merah Anda juga akan diperkuat. Saya harap Anda bisa melewati masa sulit ini. Setelah Kaisar Tianyuan selesai berbicara, suaranya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Terima kasih Tuan. Di sisi lain, Pluto masih terlena. Dia bahkan tidak menyangka senjata di tangannya bisa berubah menjadi pesona. Tidak hanya baik-baik saja sekarang, tetapi pihak lain tampaknya telah meninggal sebagai orang yang sangat penting. Pluto tidak bisa menahan tawa. Mata Nili menunjukkan tatapan membunuh, dan udara di sekitar Nili sunyi senyap. Kilatan petir muncul dari jari Nili, dan petir menyambar hati Pluto seperti iblis dari neraka. Semua orang di sekitarnya tidak segera bereaksi, dan tubuh Pluto meledak tanpa meninggalkan darah di tanah. Yang tersisa hanyalah benda tajam, pedang yang terbakar dengan api.
Pusat-pusat kekuatan setengah dewa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Kekuatan pemuda di depannya ini benar-benar menakutkan. Jika dia menyinggung perasaannya, seluruh dunia neter akan hancur dalam sekejap, para pelayan ini berpikir sendiri. Pada saat ini, Long Yuyin di lengan Nili memancarkan cahaya biru, dan pedang tajam terbang keluar dari tubuhnya. Pedang suci Nili, Gubei dan yang lainnya juga berkedip. Dan pedang api di tanah terbang langsung ke tangan Hanahuo, dan Hanabi dikelilingi oleh nafas pedang api. Para dewa di sekitar mengira Hanabi ditelan oleh pedang, berpikir bahwa gadis ini mungkin. Long Yuyin dan Huahuo dikelilingi oleh dua aura pedang. Pedang ini datang dari luar langit. Setelah aku mendapatkan pedang ini, aku menciptakan teknik pedang Afterimage nyanyian naga 36 gaya dan teknik pedang api yang menghanguskan. 36 teknik pedang ini dapat menghancurkan semua mantra, tetapi kamu harus melakukannya gunakan darahmu sendiri untuk mendukung mereka. Garis keturunanmu juga akan diubah setelah kamu mewarisinya. Dan tubuh fisikmu juga akan diperkuat saat pedang suci tumbuh. Seorang lelaki tua berkata dengan suara panjang. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.